Dijelaskan di dalam kitab Syarah Uqudul Lujain fi Bayani Huquqi Zaujain yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam faslul tsani fi huquqi zauj al-wajibah ala zaujah, ada satu kisah yang sangat menarik sekali untuk kita pelajari. Wa qala Ali karamallahu wajha, berkata al-Imam Ali karamallahu wajha, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa Fatimah. Satu ketika aku bersama dengan istriku Fatimah, kami berkunjung kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajadnahu yabki bukaan syadida, dan pada saat kami berkunjung ke rumah baginda Nabi Muhammad, kami temukan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sangat bersedih. Fakultu lahu ya Rasulullah malladzi abkaka. Lalu kemudian aku bertanya kepada baginda Rasul Nabi Muhammad, apa yang menyebabkan kau menangis wahai Rasulullah? Qala, maka berkata baginda Rasul Nabi Muhammad menjawab pertanyaan daripada Imam Ali, ya Ali, lailatan usriya bi ila sama ra'aitu nisaan min ummati yu'adzabna finnar. Ketahuilah wahai Ali, di satu malam ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan aku ke langitnya, ketika Isra wal Mi'rajnya baginda Rasul Nabi Muhammad, aku melihat ada golongan dari perempuan-perempuan umatku yang mereka diazab di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala bi anwa'il azab, dengan berbagai macam azab yang menyedihkan. Fabakaitu lima ra'aitu min syiddati adzabihin. Lalu tatkala aku melihat hal tersebut, ketika aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku menangis, aku bersedih karena betapa pedihnya dan menyedihkan azab yang mereka dapati. Lalu kemudian baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan kepada Imam Ali bin Abi Thalib bersama Sayyidatuna Fatimah Zahra, putri baginda Rasul Nabi Muhammad, ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha yaghli dimaguha. Aku melihat ada perempuan-perempuan dari umatku yang mereka tergantung rambutnya, lalu kemudian mendidihlah otak mereka, diazab di neraka dengan azab yang begitu dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bilisaniha wal hamimu yusabbu fi halqiha. Lalu aku melihat ada perempuan-perempuan dari umatku yang mereka tergantung dengan lidahnya, lalu kemudian dituangkanlah air yang begitu panas mendidih melalui tenggorokan mereka. Wa ra'aitu imra'atan qashudda rijlaha ila thadiha wa yadaha ila nasiyatiha wa qad sallatallahu 'alaihal hayyat wal aqarib. Lalu aku melihat ada perempuan-perempuan dari golongan umatku yang mereka terikat kedua kakinya kepada kedua payudaranya dan kedua tangannya kepada ubun-ubun mereka, dan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka azab yang begitu dahsyat, bahkan mereka juga digigit oleh ular-ular berbisa dan juga kalajengking yang berbisa. Begitu dahsyat azab mereka. Wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bisadiha. Lalu kemudian aku melihat juga ada perempuan-perempuan dari kalangan umatku yang mereka tergantung dengan puting payudara mereka di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitu imra'atan ra'saha ra'su khinzir wa badanaha badanun himar wa 'alaiha alfu alfin minal adzab. Dan aku juga melihat ada golongan perempuan dari umatku yang mana kepala mereka itu seperti kepala babi, badan mereka itu adalah badan keledai, dan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beribu-ribu azab yang begitu pedih dan sangat luar biasa. Wa ra'aitu imra'atan ala suratil kalbi wan naru tadkhulu min fiha wa takhruju min duburiha wal malaikatu yadribuna ra'saha bimagami'im min nar. Aku melihat ada perempuan-perempuan dari umatku yang mereka rupanya adalah rupa anjing, lalu kemudian api masuk melalui mulut mereka, lalu kemudian keluar melalui dubur mereka, dan malaikat Allah Subhanahu wa taala memukuli kepala mereka dengan pukulan atau palu yang terbuat daripada api. Begitu dahsyat azab mereka. Ini yang dilihat oleh baginda Rasul Nabi Muhammad ketika Rasulullah berangkat Isra. Lalu kemudian hal ini menyebabkan baginda Rasul Nabi Muhammad
sedih dengan apa yang dilihat oleh Rasulullah. Karena Rasulullah begitu memperhatikan umatnya. Karena baginda Rasul Nabi Muhammad begitu cinta dan sayang kepada umatnya. Lalu kemudian berkata Sayyidatuna Fatimah Zahra Al-Batul, putri baginda Rasul Nabi Muhammad, ya habibi wa qurratu aini, wahai kekasihku, wahai yang menyejukkan pandangan mataku, maka ana a'malu haula, memang perbuatan apa yang mereka itu lakukan semasa hidup di dunia sehingga mereka diazab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang begitu pedih dan begitu dahsyatnya. Lalu kemudian baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab daripada pertanyaan putrinya Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya bunayya, wahai putriku Fatimah, ammal mu'allaqatu bi sya'riha fa innaha kanat la tughati sya'raha minar rijalil ajanib." Sesungguhnya perempuan yang diazab di neraka, yang tergantung dia punya rambutnya di neraka, lalu kemudian dipanggang di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian otak mereka mendidih saking panasnya. Mereka adalah perempuan-perempuan yang semasa hidup di dunianya tidak mau menutup rambutnya, membiarkan rambutnya, auratnya terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, wal iyadzubillah. Wa ammal mu'alaqatu min lisaniha fa innaha kanat tu'dhi zawjaha. Sesungguhnya perempuan-perempuan yang tergantung dengan lidahnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, lalu dituangkan melalui tenggorokan mereka air panas yang mendidih, diazab dengan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah perempuan-perempuan atau istri-istri yang semasa hidup di dunianya seringkali menyakiti hati suaminya dengan lisannya, dengan ucapannya yang buruk, dengan perkataan yang menyebabkan sakit hatinya sang suami. Maka itu perempuan diazab dengan azab sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amal mu'allaqatu bitadiha fa innaha kana tu'ti firasa zawjiha. Adapun perempuan-perempuan yang mereka diazab di dalam nerakanya Allah tergantung dengan puting payudaranya, mereka diazab di neraka dengan azab yang begitu dahsyat. Mereka adalah perempuan-perempuan yang berselingkuh, perempuan-perempuan yang main serong dengan laki-laki lain, melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan terlebih dahsyat lagi melakukannya di atas ranjang suaminya, wal iyadzubillah. Lalu kemudian kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ammal lati syudda rijlaha ila thadiha wa yadaha ila nasiyatiha. Adapun perempuan-perempuan yang mereka diikat kedua kakinya kepada kedua payudaranya, lalu kemudian diikat kedua tangannya kepada ubun-ubunnya, waqad salatallahu alaihal ayat wal aqarib, dan mereka digigiti oleh ular-ular berbisa dan juga kalajengking-kalajengking. Fa innaha kanat la taktasilu minal janabah wal haidi wa tastahzi'u bisalah. Mereka adalah perempuan-perempuan yang semasa hidup di dunia mereka tidak mandi hadas besar untuk mengangkat junubnya. Ketika mereka melakukan hubungan intim suami istri, setelahnya tidak mandi hadas besar. Setelah suci daripada haid juga tidak mandi hadas besar, dan mereka seringkali meremehkan, melalaikan, menyepelekan kewajiban sholat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perempuan ini diazab dengan azab yang begitu dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya azab mereka karena mereka tidak mandi hadas besar, karena mereka melalaikan sholat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meremehkannya. Wa amallati ra'suha ra'su khinzir wa badanuha badanun himar fa innaha kanat namamah kadzabah. Dan adapun perempuan-perempuan yang kepala mereka seperti kepala babi, badan mereka seperti badan keledai, mereka adalah perempuan yang semasa hidup di dunianya mereka suka mengadu domba ke sana kemari. Mereka suka mengadu domba, melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu adu domba? Naklul kalam biqasdil iftitan, melempar-lemparkan ucapan dengan tujuan menyebarkan fitnah, sehingga terjadi perselisihan, permusuhan, perkelahian antara yang satu dengan yang lainnya. Hati-hati, orang yang suka mengadu domba, Nabi katakan la yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk ke dalam sorga orang yang suka mengadu domba. Jangankan masuk ke dalam sorga, cium harumnya sorga pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Dan
perempuan ini bukan hanya dia seorang yang suka mengadu domba, tetapi juga kata Nabi kadzabah, perempuan yang banyak berdusta, banyak berbohong, wal iyadzubillah, bohong kepada orang tuanya, bohong kepada suaminya, bohong kepada teman-temannya. Maka hati-hati orang yang suka berdusta, wanita-wanita yang suka berbohong. Mereka bukan hanya mendapatkan laknatnya Allah, tetapi azab yang begitu dahsyat di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa amallati ala suratil kalbi wan naru tadkhulu min fiha wa takhruju min duburiha fa innaha kanat mannana hasadah. Adapun perempuan-perempuan yang di neraka diazab, mereka dirubah wujudnya menjadi seekor anjing, lalu kemudian api masuk dari mulut mereka dan keluar dari dubur mereka. Mereka adalah perempuan yang semasa hidup di dunianya mannana, suka mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukan. Apakah mengungkit kebaikan kepada suaminya? Apakah mengungkit kebaikan kepada orang tuanya? Apakah mengungkit kebaikan kepada anaknya? Apakah mengungkit kebaikan kepada teman-teman dan saudaranya? Maka ini perempuan akan diazab sedemikian rupa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hasadah, dan dia juga seorang perempuan yang suka hasud. Ketika ada orang yang senang, dia merasa susah. Ketika ada orang yang susah, justru sebaliknya dia merasa senang. Hati-hati penyakit hasud. Sesungguhnya orang yang hasud itu tidak akan pernah sukses. Orang yang hasud hakikatnya bukan hasud kepada nikmat orang, tetapi dia adalah orang yang kurang ajar kepada zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan perempuan-perempuan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kemaksiatan dan dosa yang sedemikian rupa sehingga menyebabkan mereka mendapatkan azab yang dahsyat di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilihat oleh baginda Rasul Nabi Muhammad. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah di hadapan putrinya Sayyidatuna Fatimah Zahra, juga di hadapan Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Lalu kata Rasulullah, ya bunayya, wahai putriku Fatimah, al-wail li imra'atin ta'si zaujaha. Sungguh celaka ketika ada seorang istri, dia bermaksiat, dia tidak taat, dia durhaka kepada suaminya. Maka ini pesan dari baginda Rasul Nabi Muhammad kepada seluruh para istri-istri untuk selalu senantiasa menjaga diri mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada suaminya, cari redhonya suami agar para istri mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala.